Ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Mari silakan Ibu Yuliana. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa, karena oleh belas kasih-Mu, kami boleh berkumpul bersama pada siang hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga dari pagi hingga siang ini, begitu banyak kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang kami terima daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Baik, pada siang ini kami berkumpul bersama komunitas pendalaman Alkitab. Berkatilah Ibu Sela yang akan membimbing pelajaran kami hari ini. Berkatilah kami juga ya Bapa, yang mendengarkan firman yang akan disampaikan kepada kami. Kami mohon rahmat bantuan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat hidup dalam diri kami, dan kami dapat hidup dalam firman-Mu. Berkati sahabat-sahabat kami ya Bapa, yang pada saat siang ini belum berkesempatan untuk mengikuti pertemuan kami. Engkau yang menjaga mereka semua ya Bapa. Kasihanilah dan berkatilah mereka. Dan berkatilah juga kami ya Bapa dalam komunitas PA ini. Damai kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami mohonkan selama pembelajaran PA ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi ya hari ini. Kita akan membahas iman dan mujizat. Nah, kalau ngomong tentang mujizat itu pasti semua pengen. Ya, semua pengen bisa, semua pengen dapat gitu ya. Tapi kayak gimana? Sebentar, aku share screen sebentar. Udah full kah? Oke, kita bahas tentang karisma iman dan karisma mujizat. Sebenarnya apa sih ya? Ini karisma iman dan karisma mujizat. Itu tuh termasuk dari yang namanya tuh karisma tanda-tanda. Ini buat sekedar tahu aja ya. Karisma tanda-tanda itu yang muncul
yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan deh, yang paling gampang muncul gitu. Nah, itu sebenarnya ada 3. 1 karisma iman, 1 karisma penyembuhan, 1 karisma mujizat. Tapi hari ini kita bahas 3, yang karisma iman sama karisma mujizat aja. Sebenarnya karisma iman itu apa? Karisma iman itu tuh berbeda dengan keyakinan iman. Dua-duanya tuh berhubungan erat. Karisma iman sama keyakinan iman. Dua-duanya tuh berhubungan erat. Tapi sebenarnya kedua-duanya itu berbeda. Gini, keyakinan iman itu yang sekarang kita miliki. Setiap dari kita miliki, itu adalah keyakinan iman. Dan keyakinan iman itu adalah dasar dari keselamatan kita. Dasar dari pegangannya umat Kristiani. Ini adalah keyakinan iman. Dan keyakinan iman itu tuh adalah rahmat Allah. Jadi itu adalah sebuah hadiah. Makanya ada ayat yang bilang bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu, gitu kan. Karena Tuhan yang milih kita. Jadi itu adalah rahmat. Makanya kita bisa yakin itu dari Tuhan. Karena ada rahmat itu dalam tanda kutip kita dipanggil, maka kalau kita menjawab panggilan itu, kalau kita menjawab rahmat itu, maka kita akan mulai untuk membangun relasi. Itu bagian kita. Membangun relasi itu bagian dari kita. Bagian Tuhan adalah memberikan rahmatnya, memberikan panggilannya. Bagian kita adalah berjalan untuk membangun relasi. Kenapa? Karena pada saat kita sadar, kita dipanggil, dan kita mau untuk menjawab panggilan itu, maka pasti kita ada action. Action yang pertama itu adalah kita dengar Roh Kudus toh ya. Kita dengar Roh Kudus, action yang pertama kita tahu kita dipanggil, kita action, yaitu kita menerima Dia, lalu kita dibaptis. Itu action yang pertama. Mulai untuk membangun relasi. Setelah kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang akan terus mengarahkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita untuk bisa berdoa gitu. Jadi sekali lagi rahmat itu adalah dari Allah. Allah yang manggil kita, Allah yang kasih kita rahmat. Bagian kita kalau kita mau menjawab panggilannya adalah kita baptis, lalu kita mau membangun relasi berdasarkan pimpinan dari Roh Kudus yang kita sudah terima pada waktu baptisan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita memilih untuk PA, kalau hari ini kita berjuang untuk berdoa, kalau hari ini kita mau belajar untuk membaca Alkitab, kalau hari ini kita berjuang untuk menepiskan semua logika-logika kita, itu adalah karena kita berjuang untuk nurut sama Roh Kudus, berjuang untuk membangun relasi dengan Allah. Jadi keyakinan iman setiap kita sudah punya. Dan aku yakin hari ini setiap dari kita itu berusaha untuk membangun relasi-relasi pribadi dengan Tuhan. Makanya Christianity itu bukan agama. Tapi Christianity itu adalah relasi antara Bapa dengan anak. Karena apa? Karena kita sudah diberi keyakinan iman untuk memanggil Allah itu Bapa. Nah, ada yang namanya KGK. KGK itu, Katekumen Gereja Katolik. Katekumen Gereja Katolik nomor 1814 itu menjelaskan iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya. Jadi udah jelas ya, iman adalah kebajikan ilahi. Oleh kebajikan ilahi itu tadi, kita jadi percaya. Berarti jelas di sini, iman itu adalah rahmat dari Allah, kasih karunia dari Allah. Karena olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan pada kita dalam apa yang Gereja Kudus ajukan, supaya dipercayai dan atas kasih karunia yang dimampukan kita untuk percaya. Tadi jelas di sini ya,
Kita diberi rahmat, kalau kita menjawab, kita percaya, dan bukan cuma percaya akan Allah, tapi kita percaya oleh semua yang dicanangkan oleh gereja yang kudus itu. Gitu. Jadi itu adalah iman. Selain itu, iman juga dijabarkan yang namanya Dei Verbum nomor 5, bahwa dalam iman, manusia itu bebas untuk menyerahkan diri. Garis bawahi kata bebas, berarti di sini tidak ada yang namanya paksaan. Kalau Allah sudah memberikan kasih karunia untuk memanggil kita, kita mau menjawab panggilan itu dan membangun relasi dengan Allah. Ini adalah free will kita. Kita bebas untuk menyerahkan diri, atau kita bebas untuk menolak panggilan Allah itu tadi. Gitu. Jadi semuanya itu terserah kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Dan Allah tidak mau menjadikan kita sebagai robot yang dipaksa untuk memilih dia. Enggak. Manusia tetap diberi untuk kebebasan. Tapi di dalam iman, manusia bebas untuk menyerahkan diri. Dan kalau kita punya keyakinan iman, maka dengan kebebasan itu kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah. Makanya sebetulnya ini tambahan aja ya. Iman itu punya 3 level. Yaitu yang pertama, iman yang baru sekedar percaya aja. Kita sebut sebagai believing faith, ini sudah bagus karena udah percaya gitu. Bisa jadi ini udah dibaptis juga, jadi udah punya terima Roh Kudus. Tapi percayanya itu baru sekedar percaya. Nah, kita harus naik level ke iman yang berserah, yaitu trusting faith. Kalau kita punya trusting faith, udah berserah, ini kita menyerahkan diri karena pilihan kita, karena kehendak kita. Di sini sikap hidup kita sudah bebas. Kita sudah bisa menerima keadaan di mana kita tahu bahwa apapun yang terjadi itu baik menurut Allah. Kita boleh minta, kita boleh berdoa, kita boleh lakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah, tapi hasil akhir itu Allah yang punya sesuara. Dan apapun hasil itu adalah baik, dan kita tahu itu adalah dari Allah. Sesuai dengan kehendakku atau tidak sesuai dengan kehendakku, aku sudah berserah. Ini menjadi keputusannya Allah. Aku tidak ngambek lagi sama Allah. Gitu. Nah, ini sudah sampai di iman yang berserah. Ada trusting faith bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku itu adalah yang terbaik menurut Allah. Tapi kita bisa juga naik level ke yang lebih tinggi, yaitu iman yang berharap, yaitu expecting faith. Di mana kalau kita punya iman yang berharap, itu berarti kita bisa percaya akan sesuatu yang sebenarnya tidak kelihatan dan masih diharapkan, tapi kita percaya itu sudah kita miliki. Itu namanya iman yang berharap. Dan orang yang ada di dalam Yesus, dia tidak akan pernah putus akan harapan. Seberapa buruk keadaan yang terjadi, tapi orang yang beriman kepada Tuhan, dia pasti terus hidup di dalam pengharapan iman. Itu. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Lihat tadi, kasih karunia Allah memanggil kita. Kalau kita menjawab panggilannya, kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus ini yang terus akan menuntun jalan hidup kita, sehingga iman kita naik dari iman percaya menjadi iman berserah dan iman berharap. Oleh Roh Kudus ini juga kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak dan Ibu, pengharapan yang tidak mengecewakan itu bukan berarti karepku semua pasti terjadi. Dan kalau karepku belum terjadi, berarti doaku tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Tidak seperti itu. Tapi pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah. Sehingga setiap langkah kita berjalan, kita tetap hidup di dalam damai sejahteranya. Masalah kehendakku, keinginanku pribadi tercapai apa enggak, ini kalau kita sudah naik level menjadi iman berharap,
kehendakku pribadi ini akan makin lama makin mati. Kita akan makin mampu untuk melihat keadaan dari sisi yang berbeda. Tidak lagi dari sisi karep kehendakku sendiri. Nah, iman berharap tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena aku tahu sepanjang perjalanan hidupku, aku disertai oleh Roh Kudus, aku punya damai sejahtera, aku tidak lagi berpegang pada keinginan untuk kepuasanku pribadi. Yang aku harapkan adalah kepuasan yang sesungguhnya, yaitu apa? Dari Allah sendiri, untuk mencapai sebuah kehidupan kekal. Jadi ini, iman yang berharap, ngelihatnya sudah jauh, sampai pada kehidupan kekal. Dan itu tidak mengecewakan. Ini Bapak dan Ibu, keyakinan iman pun kita harus terus naik level. Ya, karena apa? Tanpa iman tidak ada keselamatan. Keyakinan iman adalah dasar yang harus kita miliki. Kalau kita mau mendapat hidup yang kekal, kalau kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Alkitab juga menjabarkan hal yang sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini sepertinya udah sering sekali kita baca ya. Itu bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berharap, belum lihat, tapi sudah ada buktinya. Sudah punya keyakinan, ini bakal gue punya, ini bakal gue pegang. Gitu. Ini jelas bukan bicara tentang pengharapan atau keyakinan dunia. Bukan masalah kehendak kedaginganku, enggak. Tapi ini bicara tentang iman yang sudah bisa melihat jauh ke depan sana. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang belum kita lihat dari ini, tapi sudah ada buktinya. Itu bicara tentang iman, tentang kekekalan. Dan untuk bisa mencapai pengharapan yang tidak mengecewakan, yang tidak kita lihat, tapi kita sudah tahu kita punya, itu kita harus lakukan Roma 1 ayat 17 itu mulai dari sekarang. Roma 1 ayat 17 itu bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman yang masih, iman yang tidak kelihatan, iman yang berpegang pada pengharapan yang tidak kelihatan, ini harus dihidupi dari saat ini juga. Mungkin contoh sederhananya kayak begini ya. Aku suka pakai bahasa lifestyle kita, gaya hidup kita, pola hidup kita, pola pikir kita, cara kita bersikap, cara kita bertutur kata, itu harus sesuai dengan iman kita. Karena sikap hidup kita, cara kita menghidupi iman, itu menunjukkan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ingat ya, tadi dijelaskan bahwa iman itu akan membentuk relasi. Jadi, untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di depan, iman itu, iman yang berdasarkan relasi itu harus dihidupi dari sekarang. Membuktikan kalau aku ini punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ini sebetulnya inti dari Christianity, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan menjadi seorang pelaku firman yang menunjukkan iman kita di dalam keseharian kita. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Itu bilang, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya iman yang bekerja dalam kasih. Hanya iman yang bekerja dalam kasih. Ini yang aku mau garis bawahi, bahwa iman itu bekerja di dalam kasih. Kita tahu ya, Allah itu adalah kasih, toh. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita bekerja di dalam kasih, itu sebetulnya kita sedang bekerja sama dengan Allah. Saat kita bekerja sama dengan Allah, pasti pengharapan kita ke depan tidak akan mengecewakan. Saat kita bersama dengan Allah, pasti aku tahu apa yang kita dapat. Aku sudah punya buktinya. Saat kita bersama dengan Allah, pasti kita bisa menghidupi pola pikir Allah.
di dalam keseharian kita. Jadi iman yang membawa kita berelasi dengan Allah itu menuntun kita juga untuk punya Allah bekerja di dalam kasih, punya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menjadi seorang pelaku firman, menghidupi firman ini sehari-hari. Berikutnya, kita harus tahu juga bahwa iman itu tuh tidak bersifat tetap, tapi harus berkembang. Itu dapat berkembang, jadi harus berkembang. Kalau iman kita berkembang, dari iman percaya menjadi iman yang berserah, lalu menjadi iman yang berharap. Lama-lama kita akan terima karisma-karisma. Lama-lama karakter kita pun juga akan berubah menjadi seperti Kristus. Jadi iman itu harus berkembang. Gak bisa diam-diam terus gini-gini terus, itu gak bisa. Ya, itu tadi yang namanya keyakinan iman. Berikutnya, keyakinan iman tadi udah dijelasin ya. Itu kan berbeda dengan yang namanya karisma iman. Karisma iman itu apa? Karisma iman itu adalah karunia juga. Karunia oleh Roh Kudus. Tapi ini adalah sesuatu yang adikodrati, di mana oleh karunia ilham dari Roh Kudus itu tadi, itu akan mendorong kita yang menerima karisma ini tadi untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu di dalam situasi-situasi tertentu. Bahasa sederhananya, kita bisa melangkah dengan iman. Bahasa sederhananya gitu. Jadi karisma iman ini adalah karunia adikodrati, berasal dari Roh Kudus yang menunjukkan kuasa Allah yang memimpin kita, mendorong kita untuk bertindak, memampukan kita untuk melakukan langkah-langkah iman. Karena ini adalah karunia adikodrati, maka pasti ini tindakan-tindakan yang melebihi kemampuan manusia, melebihi batas kemampuan manusia, karena ini adalah sesuatu yang adikodrati. Contohnya di Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Kisah 3 ayat 1 sampai 10, aku bacain ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Yesus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusir. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, yang meminta sedekah, mereka
Halo, aku lupa ngecas. Jadi Oh. tadi baterainya habis. Ya. Tunggu, aku share screen sebentar. Kirain saya punya error. Tolong dibacain aja tadi ayatnya, udah dibacakah? Kisah 3, 1 sampai 10. Bisa 31 sampai 10. Iya, udah ya. Oke. Ayat 6 tadi bilang ya, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya, si Petrus punya iman bahwa orang itu bakal sembuh gitu. Dia punya iman, makanya dia ngomong sama orang itu, berjalanlah. Karena Petrus yang punya iman bahwa orang itu bakal sembuh. Petrus kan nggak setiap kali dia berjalan dan semua orang yang sakit bilang sembuh, 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 sembuh dan semua orang itu menjadi sembuh. Kan nggak selalu begitu gitu. Nggak selalu begitu karena karisma iman ini nggak menetap sifatnya. Kalau Allah kasih kuasa, Allah kasih Roh Kudus kasih ilham, ya itu ada. Tapi kalau enggak ya enggak. Dan ini terjadi saat si Petrus jalan di bait Allah itu. Tapi enggak setiap kali orang yang lewat Petrus bilang sembuh, 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 sembuh gitu. Kan enggak. Tapi saat itu, saat ketemu orang yang lumpuh itu tadi, Petrus punya iman berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi ini situasi khusus. Ini situasi khusus gitu. Nah, yang membuat Petrus bergerak. Nah, kita harus tahu ya, karisma iman ini adalah dasar dari perwujudan pernyataan Roh Kudus yang lainnya. Karena ada banyak karisma-karisma lain lagi yang membuat mujizat-mujizat, yang membuat hal-hal yang supranatural, adikodrasti, dan itu dimulai dari karisma iman. Oleh karisma iman bisa terjadi karisma mujizat. Oleh karisma iman bisa terjadi karisma penyembuhan, kayak yang kita baca gitu. Kayak kisah 3 ayat 10, itu dimulai dari karisma iman dulu, lalu menjadi karisma penyembuhan. Terjadi. Gitu. Tapi semua tuh dasarnya mulai dari iman. Dan kalau orang sudah bisa melihat karisma iman, sudah punya, maka orang dapat percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi ujungnya ini semua bisa dilihat dari buahnya. Kalau memang kejadian-kejadian ini berasal dari Allah, maka buahnya itu pasti untuk memuliakan Allah. Buahnya itu pasti benar, bukan cuma baik, tapi benar dan untuk memuliakan Allah. Seperti itu ya. Jadi kelihatan di sini bahwa karisma iman itu adalah dasar dari karisma-karisma lainnya yang tujuannya untuk memuliakan Allah. Berikutnya, ada dua macam sudut pandang terhadap karisma iman ini. Yang pertama, di mana karisma iman ini berperan dalam perbuatan atau tindakan tertentu gitu. Kalau orang menerima karisma iman ya misalnya kayak Petrus tadi, dia terdorong untuk ngomong berdirilah. Atau kok misalnya hari-hari ini kita ke rumah sakit gitu, mungkin ada dorongan hati yang kuat untuk bilang bahwa oke, boleh nggak aku doain kamu gitu. Karena dorongan hati untuk mendoakan dan dorongan hati yang tahu, yang punya iman bahwa orang ini setelah didoakan sembuh. Itu bisa terjadi. Dan itu adalah yang namanya karisma iman. Keyakinan itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Mungkin kita punya iman, oh orang ini sembuh, semuanya akan baik-baik saja, dananya cukup, oh aku harus ambil kerjaan ini, aku harus melangkah ini gitu. Itu yang namanya karisma iman, berdasarkan karunia dari Allah. Seperti Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Aku enggak usah bacain ya, itu semua udah tahu cerita tentang perempuan yang pendarahan 18 tahun
dia pendarahan, pasti udah pengobatan kiri kanan, duitnya sampai habis, dan 18 tahun dia dianggap najis. Tapi rupanya dia punya karisma iman, dorongan hati untuk datang kepada Yesus, dan imannya dia bilang, kalau aku jamah jumbai-jumbainya aja, maka aku pasti sembuh. Itu yang namanya karisma iman. Kenapa dia nggak lakukan itu dulu-dulu gitu? Karena karisma imannya datangnya pada saat itu. Makanya dengan susah payah dia berjuang mati-matian di antara kerumunan untuk bisa mencapai Yesus. Karena dia punya karisma iman ini tadi. Dia dapat. Contoh lain, Matius 15, 21-28. Ini cerita tentang perempuan yang anaknya kerasukan. Dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Yesus bilang, ini roti buat orang anak Israel doang. Gitu. Dan si ibu itu bilang, anjing-anjing juga makan remah-remahnya aja gak apa-apa kok gitu ya. Itu bukti kalau dia punya iman. Kalau dia itu bakal kecipratan. Dia dapat kecipratan berkat dari Tuhan Yesus. Dan terbukti anaknya sembuh. Orang asing aja bisa percaya, sampai beriman, sampai punya karisma iman. Jadi Bapak dan Ibu, kita pun harus naik level dan merindukan untuk punya karisma-karisma ini tadi. Dan itu rasanya tuh kayak dorongan hati yang kuat. Kita tidak tahu, tapi itu satu dorongan yang kuat untuk kita melakukan sesuatu. Aku ingat ya, ini cerita waktu Gaby masih TK kira-kira. Waktu itu tuh aku nggak tahu. Aku nih kayaknya mau disuruh pindah keluar kota gitu ya. Semua orang kayaknya aba-abanya itu begitu suruh aku pindah keluar kota. Dan aku nggak tahu karena kayaknya barang-barang itu udah mulai dicicil kayak gitu, pindah kayak gitu-gituan ya gitu. Tapi ada dorongan hati untuk tetap beli seragam SD di sini gitu. Jadi hari itu aku ke Pasar Baru berdua sama teman aku beli seragam SD. Terus dia tanya, loh, bukannya kamu mau pindah? Terus aku bilang, Kak, iya memang kayaknya disuruh gitu. Tapi aku ya mau beli seragam SD. Terus dia bilang, wah ini langkah iman gitu. Dan itu mancep di aku sampai sekarang. Bahwa ya itu adalah langkah iman. Karisma iman. Karena keadaan di luar berbeda. Tapi kok aku yang melangkahnya justru begitu. Satu kali lagi aku pernah alami ya. Ini waktu pertama kali panggilan suruh dalam tanda kutip ngajar, sharing iman. Ibu Jun waktu itu ngomong ke semua orang. Ibu Jun zaman itu ngomongnya selalu sama. Aku cuma mau ngajar 3 tahun ya, kayak Tuhan Yesus. Habis itu kalian semua harus ngajar. Dia selalu ngomong seperti itu, gitu, sama ke semua orang. Nah, dia ngomongnya ke semua orang, tapi nggak tahu kenapa aku merasa omongan itu nusuk banget ke aku. Aku merasanya tuh seperti gitu, nusuk banget seperti aku. Dan aku menjadi, apa ya, ada galau, ada takut, tapi dorongan itu kuat banget. Dorongan kuat banget untuk aku mulai sharing firman. Walaupun aku merasa, wah Tuhan ini salah. Tuhan ini salah, siapa gue? Gitu. Tahu juga gak banyak. Katolik KTP doang, belajar PA juga baru setahun, kehidupan juga kagak bener, keluarga juga masih belum beres, masalah juga masih segambreng gitu. Tuhan salah nih, itu yang aku rasakan. Tapi dorongan hati ini kuat banget. Dorongan hati itu kuat banget. Akhirnya, walaupun tidak sesuai dengan keinginanku pribadi, aku bertindak. Untuk mulai sharing firman. Bapak dan Ibu, semua bisa dilihat dari buahnya. Ya, hopefully aku menghasilkan buah yang bagus juga, karena Tuhan maunya seperti itu. Yang aku mau sharekan di sini adalah karisma iman. Ini adalah inspirasi dari Roh Kudus. Sesuatu yang mungkin berbeda dengan realita, tapi mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan maunya Tuhan. Padahal kondisi lagi berbeda. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, kita bisa lihat bahwa karisma iman ini berperan. Situasinya sulit, kayak ndak ada jalan keluar. Tapi kok yo beres gitu loh ya. Kayak Santa Teresa dari Kalkuta. Itu sebetulnya
pada waktu dia bikin pelayanan orang-orang miskin gitu, dia nggak pernah minta dana. Tapi kok ya dana itu cukup untuk melayani ratusan bahkan ribuan orang. Bahkan dia punya kongregasi itu sampai menjadi besar dan mendunia tanpa minta dana. Itu kan luar biasa banget. Situasinya kayaknya nggak ada jalan keluar. Di awal-awal dia juga mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi kok yo ada. Kok kesampaian, kok terjadi dengan baik gitu semuanya. Nah ini karisma iman. Dia melangkah dan Tuhan cukup-cukupkan gitu. Mungkin beberapa teman di sini juga pernah ngalamin ya dulu waktu kita sama-sama UWC tahun berapa tuh 2017 2018 ya. Kita semua sama-sama alami. Tapi aku melihat ini dengan mata kepala. Secara hitungan manusia, itu proyek nggak masuk akal. Itu proyek nggak masuk akal gitu. Duitnya dari mana? Dananya gede banget, miliaran. Berapa orang yang mau bayar tiket, bayar hotel untuk datang dan worship sama-sama? Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan di lingkungan kita umat Katolik. Tapi rupanya karisma iman mendorong tim untuk terus melangkah. Walaupun itu kayaknya proyek nggak masuk akal. Dananya miliaran. Dan kalau sampai akhirnya itu bisa berakhir dengan baik, bikin aula 4.000 itu full, bikin duit itu bisa sampai plus ratusan juta, dan kita bisa berikan itu semua untuk panti A, panti B, dan masih ada ratusan juta lagi kita berikan ke BPK. Itu benar-benar pertolongan dari Tuhan. Sesuatu yang nggak masuk akal, tapi ternyata Tuhan cukup-cukupkan. Nah, ini karisma iman. Mendorong kita untuk bertindak dan menolong kita bukain jalan pada waktu situasi lagi sulit. Nah, Bapak dan Ibu, ini harus terus dilakukan. Dan setelah kita dapat keyakinan iman, lalu naik ke karisma iman, kita harus kembangkan. Dan pola pengembangan yang nomor satu agar kita terus berkembang itu adalah kerendahan. Semua karisma kalau mau berkembang, kita harus hidup di dalam kerendahan hatian yang total. Berserah penuh pada Tuhan. Percaya bahwa apa yang aku mampu, apa yang aku bisa, apa yang aku dapat, apa yang aku capai hari ini, itu bukan aku. Itu semua adalah Tuhan. Itu kekuatan Tuhan, itu jalan dari Tuhan, itu pertolongan dari Tuhan. Aku cuma hamba. Jadi sifat kerendahan hati ini yang harus terus dipupuk. Makanya 2 Kor 3 ayat 5b ini harus tertanam hati pikiran. Tertanam, kesanggupanku adalah pekerjaan. Kesanggupanku adalah pekerjaan. Kalau sedikit ada sukses, kalau sedikit ada pujian, kalau sedikit ada keberhasilan, kita harus ngomong sama diri sendiri. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Belajar untuk rendah. Kalau ada kebanggaan, simpan. Biar kita tidak menjadi sombong. Belajar untuk itu. Ada ayat paralelnya dari 2 Kor 3 ayat 5b. Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Itu bilang, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Jadi rendah hati. Kalau kita bisa, kalau kita sanggup, kalau kita berhasil, itu karena rohnya Tuhan. Bukan karena diri sendiri, pintar, mampu, bisa. Enggak. Tanamkan juga itu dalam hati. Dan juga Lukas 16 ayat 10. Itu bilang, aku adalah hamba-hamba yang tak berguna. Aku hanya harus melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran kita. Aku ini cuma hamba. Aku cuma harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Jadi aku berserah. Kalau ini berhasil, aku memuliakan Tuhan. Tapi kalau ini tidak terjadi dengan sesuai dengan kehendakku, pun juga nggak apa-apa. Kalau ini bisa, itu bukan karena aku, tapi karena fasilitas, karena jalan yang sudah dibukakan oleh Tuanku. Aku cuma hamba. Jadi kerendahan hati ini. Poin pertama yang harus kita punya. Lalu poin kedua, nggak bimbang, nggak ragu. Jangan merasa rendah diri. Gue siapa? Enggak, kita anaknya Allah. Ya,
Orang yang sudah punya Roh Kudus itu pasti anaknya Allah. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, ya. Oke, kalau misalnya ada sedikit takut, sedikit cemas, sedikit aja, habis itu kita harus naik lagi bertumbuh dalam iman. Belajar dari Yesus. Yesus pada saat rasa takut, Tuhan biarkan dia sampai doa, keringatnya darah ya, sesaat dia takut, sesaat aja. Setelah itu dia kembali berserah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi, jangan bimbang, jangan takut. Kalahkan rasa takut dan cemas. Jangan merasa rendah hati juga. Ya. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Mana Yakobusku? Baiklah saudara-saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang, jangan bimbang. Iman itu teguh, iman itu pegangannya Tuhan. Iman itu kita harus punya keyakinan ini bukan gue, tapi Tuhan yang melakukan. Jadi jangan bimbang, orang bukan gue kok yang melakukan, Tuhan kok yang melakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ngapain gue bimbang? Secara ini bukan kerjaan gue. Gitu. Ini yang harus kita pegang. Maka kita bisa bertumbuh di dalam iman. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kok doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak dan Ibu teman-teman, ini kayaknya kemarin kita udah bahas ya. Yang mau digarisbawahi sini bukan yakin doang, tapi orang benar dan yakin. Pertama, kita harus berjuang untuk menjadi orang benar dulu. Setelah kita menjadi orang benar, kita punya keyakinan iman, maka kita bisa bertumbuh di dalam karisma iman. Ya. Keyakinan kita berpegang pada kebenaran, bukan cuma asal-asal yakin sakar PDW doang. Enggak. Lalu poin yang ketiga, kalau mau bertumbuh, kita harus aktif di dalam komunitas, terutama komunitas yang mengandalkan kuasa Roh Kudus ya, apalagi Persekutuan Karismatik Katolik, karena di PKK itu kan sangat-sangat belajar untuk mengandalkan Roh Kudus, untuk memberdayakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bertumbuh. Ingat ya, 4 jari pertumbuhan, doa, firman, komunitas pelayanan. Jadi kita harus belajar aktif. Jangan nunggu, nggak ada yang ngajak gue nggak tahu mau apa, jangan gitu. Tapi kita harus pikir, apa yang bisa gue lakukan untuk komunitas? Jangan pikir apa yang bisa gue dapat dari komunitas, tapi pikir terlibat aktif. Kita pikir apa yang bisa aku berikan pada komunitas. Jadi ya aktif, tanya, David aku bisa bantu apa? Ibu Grini aku bisa bantu apa? Ibu Handa yuk kita tandeman, kita bisa bantu apa biar ini berkembang gitu. Jadi belajar untuk aktif. Karena saat aktif, kita ini sedang melatih diri untuk berkembang, untuk bisa give and take, untuk bekerja bersama dengan Roh Kudus, untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus, untuk bisa berubah juga. Jadi belajar untuk terlibat aktif, jangan cuma jadi umat yang pasif dan nunggu. Enggak. Kalau kita nunggu doang, kita tidak akan berkembang. Justru kita berkembang saat kita belajar aktif. Jangan pernah bilang, aku enggak bisa, aku enggak mampu, yang lain aja dulu, aku kan masih baru. No, semua orang pasti mulai dari langkah nol. Semua orang, saya juga begitu. Mulai dari langkah nol, jatuh bangun gitu. Nah, kalau nggak mulai sekarang aktifnya, mau nunggu kapan lagi? Jadi kalau memang kita mau bertumbuh, mendapat lebih, ya kita berikan diri kita agar bisa lebih baik. Terus bertumbuh dalam karisma iman itu bukan berarti meniadakan hal-hal kodrati ya. Tetap kita punya nalar kita juga. Ya.
Tapi kita tahu kuasa Tuhan melebihi hal yang kodrati. Itu. Jadi kok misalnya orang sakit, kita tidak akan bilang, oh gak usah dikasih obat, gua berdoa aja. Nggak seperti itu. Itu bukan karisma iman, itu namanya nekat. Gitu ya. Tidak meniadakan hal kodrati. Justru kita percaya lewat hal kodrati Tuhan bisa melakukan sesuatu yang anti kodrati. Punya contoh ya, waktu itu aku pernah ketemu anak perantauan yang lagi mau cari kerja. Dia udah 2 tahun kalau nggak salah di Jakarta, sampai tabungannya udah menipis dan dia udah nggak enak hati karena nebeng di rumah keluarganya. Nebeng di rumah keluarga kakaknya gitu. Jadi lama-lama nekat. Terus aku tanya lah, kok nggak kerja? Iya sih, nggak dapat. Tapi Tuhan janji, aku tahu Tuhan pasti kasih aku kerjaan. Jadi kamu ngapain setiap hari 2 tahun ini? Aku pelayanan di gereja. Bagus kan? Pelayanan gereja. Dia main musik dari pagi sampai malam. Misa pagi, ibadah siang, PD, cap, semuanya dia layani semuanya gitu. Tapi kalau ada orang nawarin kerjaan, yuk kamu coba ngelamar di sini, kamu coba ngelamar ini kan sesuai dengan talenta kamu, ini sesuai dengan kerjaan kamu lama, ini sesuai dengan bakatmu lama. Semua dia jawab no, dan dia jawab aku tunggu yang dari Tuhan. Sampai aku nggak habis pikir, apa ya dia nunggu dari Tuhan itu, tunggu Tuhan ngomong sama dia, lalu angkat dia taruh di kantor yang baru, nggak ngerti juga. Tapi yang jelas karisma iman tidak meniadakan hal-hal kodrati. Justru saat kita punya karisma iman, kita akan tahu bahwa lewat hal kodrati, Allah mampu melakukan sesuatu yang lebih menjadi adikodrati. Lalu yang kelima, orang yang bertumbuh di dalam karisma iman pasti tidak sombong rohani. Itu penting banget ya, tidak sombong rohani. Kesombongan rohani ini kadang-kadang nggak kelihatan, kadang-kadang cuma di batin kita dong. Dan merasa, oh gue lebih pintar, gue lebih tahu dia salah tuh, dia nggak cocok, gue bener, dia salah. Kenapa gue mesti nyuruh dia, orang dia salah? Itu namanya sombong rohani, ya. Apalagi menghakimi, kamu nggak boleh gitu, kamu harusnya gini. Ini lihat ayat ini, kamu harusnya gini. Nggak boleh gitu. Justru kita harus makin rendah hati dan bersyukur. Bersyukur atas segala sesuatu. Ya, matikan itu kesombongan rohani. Lalu yang keenam, bersedia dievaluasi. Jujur pada diri sendiri. Orang yang bertumbuh di dalam karisma iman itu pasti nggak baperan. Kalau terima kritik, nggak tersinggung. Kalau dievaluasi, bersyukur karena melihat lewat kritik aku bisa memperbaiki diri. Ya, jujur pada diri sendiri juga. Contohnya, kalau misalnya ada keluarga yang sakit, ya, udah parah, udah habis duit banyak, udah pakai ventilator apa segala macam gitu, alat-alat bantu ya, tapi kita nggak mau lepas itu semua karena nggak rela dia mati. Padahal sebetulnya juga udah habis-habisan. Ini sebenarnya kalau mau jujur, kan dia nggak rela ditinggal. Dia nggak rela untuk ditinggal. Jadi kita harus berani jujur pada diri sendiri. Jangan merugikan jiwa orang lain hanya karena gue nggak rela untuk ditinggal. Harus kembali berserah. Lalu kita bisa bertumbuh di dalam kebersamaan. Ini Bapak dan Ibu yang namanya karisma. Kalau yang namanya karisma mujizat, ini berbeda lagi. Setelah kita punya karisma iman, baru kita bisa berkembang pada yang namanya karisma mujizat, karisma penyembuhan, gitu ya. Karisma mujizat ini juga dari Roh Kudus. Adikodrati juga. Di mana kalau dari Roh Kudus berarti kan Allah yang melakukan sesuatu. Dan apa yang Allah lakukan itu bertentangan dengan hukum dunia, bertentangan dengan keterbatasan manusiawi. Ini adalah pekerjaan Allah. Harus terjadi mujizat. Saya rasa setiap dari kita sini udah kebayang lah ya mujizat itu kayak apa. Contoh-contoh di Alkitab tuh udah tulis Lukas 7 ayat 11 sampai 17 itu bicara tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Orang sudah mati, udah mau digotong, tapi Yesus berbelas kasihan karena lihat ini mamanya janda, ntar siapa yang ngurusin mamanya gitu. Jadi anak muda ini dibangkitkan. Di luar kemampuan orang.
pekerjaan Allah, menunjukkan powernya Allah, kuasa penuhnya Allah, punya makna yang punya arti yang luar biasa, punya makna rohani yang luar biasa. Ini mujizat. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, ini juga udah umum ya. Lazarus bangkit, udah mati 4 hari baru bangkit. Orang udah mati 4 hari itu pasti badannya udah mulai busuk ya. Tapi bangkit gitu ternyata, mujizat banget. Aku enggak tulis di situ. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Itu cerita tentang Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat yang anaknya mati juga. Ternyata pada waktu Yesus datang, anak itu dibangkitkan. Ya, mujizat lah, namanya orang mati bangkit ya mujizat lah. Lalu Markus 8 ayat 1 sampai 10 itu kita udah tahu semua. Yesus kasih makan 4.000 orang hanya dari 7 roti dan ikan. Hanya dari 7 roti dan ikan dia bisa kenyangkan itu 4.000 orang. Markus 6 ayat 30 sampai 44 kita juga udah kenal. 5 roti, 2 ikan, dia bisa kenyangkan 5.000 orang dan sisanya masih 12 keranjang. Itu 12 keranjang, semua orang pulang bawa goodie bag kayak pesta kan, pulang pesta bawa tentengan, udah kenyang jasmani rohani, pulang masih bawa tentengan pula. Luar biasa banget mujizatnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu cerita Yesus mengusir roh jahat. Wah, ada terlalu banyak mujizat Bapak dan Ibu, nggak mungkin dijabarin semua, kepanjangan nanti ya. Tapi kita tahu bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bisu, tuli, orang kusta, ya, orang lumpuh, Yesus sembuhkan, roh jahat diusir, terlalu banyak mujizat yang Tuhan bikin. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari karisma mujizat ini? Tujuannya cuma satu, menunjukkan kuasa dan kehadiran Allah. Itu tujuan karisma mujizat. Menunjukkan kuasa Allah dan kehadiran Allah. Jadi bukan untuk kepuasan diri sendiri. Bukan untuk keren-kerenan sendiri-sendiri. Wah, gue doa, gue bisa bermujizat nih. Kagak lah. Orang yang kerja Allah kok gue yang ngeklaim gitu ya. Yang kerja kan Allah. Jadi ya ini untuk menunjukkan powernya Allah. Bahwa Allah sampai hari ini masih hadir dan menyertai kita. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Ini contoh-contoh awal ya di masa awal. Kisah 5 ayat 12. Ini kisah sekian Pentakosta. Waktu itu para murid-murid setelah Yesus diangkat ke surga itu kan mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena pengikut Kristen itu akan menerima aniaya dan bisa dibunuh itu kalau orang Kristen. Jadi mereka takut. Mereka cenderung nyebar, ngumpet dan kembali pada pekerjaan masing-masing. Padahal kan Tuhan suruh mereka untuk menjala manusia, bukan balik ke Galilea jala ikan kan. Maka setelah Pentakosta, terima Roh Kudus, ingat tadi di awal, kuncinya adalah percaya, jawab panggilan Tuhan, lalu terima Roh Kudus. Hari ini kita terima Roh Kudus juga lewat baptisan ya. Tapi murid-murid terima Roh Kudus hari itu pertama kali lewat peristiwa di Pentakosta, di April. Dan ada efeknya setelah terima Roh Kudus. Jadi berani. Kalau Petrus yang tadinya balik jadi penjala ikan, langsung dia keliling khotbah kemana-mana. Tidak gentar. Bahkan di antara penguasa-penguasa, dia tidak gentar. Dia mewartakan iman kepada Yesus. Jadi berani. Santo-santa, itu mereka kan meninggal karena aniaya semua. Tapi walaupun mereka tahu resiko yang dihadapi adalah nyawa, tetap mereka berani untuk menyatakan Allah. Jadi tujuan dari karisma mujizat itu untuk menunjukkan kuasa, untuk menunjukkan kehadiran Allah. Satu-satu bermujizat banyak. Yang kita tahu sekarang ada bio, orang sembahyang sampai hari ini, orang sembahyang pada Santo Padre Pio bisa sembuh. Antonius Padua, orang berdoa sama dia, barang yang hilang kembali. Jadi santai sampai sekarang, walaupun jasadnya udah tidak di sini, rohnya masih hidup dan ternyata masih punya karisma mujizat itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita pun harus ngejar, punya kerinduan
untuk punya yang namanya karisma mujizat. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kehadiran dan pertolongan Allah, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa tahu bahwa Allah itu ada, Allah kita itu hidup. Mujizat ini, karisma mujizat ini ternyata juga bisa memenuhi keadaan atau mengubah karakter seseorang. Karisma mujizat tidak hanya bekerja untuk penyembuhan atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita, tapi karisma mujizat juga bekerja untuk mengubah karakter orang. Ada satu contoh ya, seorang ibu namanya Ibu Mary Johnson. Dia tuh anaknya dibunuh. Tapi pembunuhnya itu ditangkap. Terus satu hari dia datang ke penjara dan ternyata dia mengampuni itu pembunuh. Lalu dia setelah pembunuh itu keluar, dia minta pembunuh itu sewa tempat di tempat sebelahnya dia. Dan dia terima itu pembunuh, dia ampuni. Dan singkat cerita, akhirnya orang yang membunuh anaknya itu tadi jadi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lihat bagaimana karakter dari Ibu Mary Johnson yang tadinya pasti kecewa, marah, sedih karena anaknya dibunuh, akhirnya bisa mengampuni pembunuh anaknya dan mengubah orang itu menjadi seorang evangelis. Itu luar biasa. Contoh lain ya, ada seorang pecandu narkoba namanya Benny. Dia bukan cuma candu narkoba, tapi dia punya kecenderungan yang suka bakar-bakar. Jadi pada waktu itu dia ditangkap apa segala macam gitu ya, tapi mamanya itu doa terus kayak gitu untuk dia, kirim promo apa segala macam gitu. Tapi ya sama si Benny ya dicuak-cuakin aja. Sampai satu hari Benny ini terima yang namanya karisma mujizat. Saat itu dia tersentuh dan dia mau benar-benar bertobat, dan akhirnya apa? Dia masuk seminari dan jadi promo. Lihat bagaimana kita berproses ya. Dari punya iman biasa, pengenalan iman doang, lalu berproses punya karisma iman, lalu bisa menjadi karisma mujizat. Ini yang harus kita kejar terus ya. Mujizat baru bisa terjadi kalau kita punya iman. Dasarnya adalah iman. Ini beberapa karisma mujizat yang kita harus tahu. Karisma mujizat itu berfungsi untuk membawa kita makin mandeng sama Kristus. Yang memperdalam iman dan pengenalan akan Allah. Ya. Membawa kita untuk makin melihat, terpusat kepada Kristus. Biar kita ingat dong, oh mujizat terjadi. Jadi teman-teman sebenarnya kayak gini ya. Kalau aku lagi down, kalau aku lagi galau, kalau aku lagi bingung, aku tuh mengingat peristiwa iman yang lama. Aku melihat peristiwa mujizat yang lama. Dan aku ngomong sama diriku sendiri, dulu Allah kan sudah mengerjakan ini untuk kamu. Kalau dulu Allah sudah mengerjakan ini, hari ini pun kamu jangan takut. Hari ini pun kamu harus tetap berpegang sama dia. Hari ini kamu pun juga harus makin berpegang kepada dia. Jadi itu tujuannya karisma mujizat. Biar kita ini makin terpusat pada Allah. Memperdalam iman kita dan pengenalan kita akan Allah. Ingat kemarin kita udah bahas satu ayat, Hosea 4 ayat 6. Yang bilang, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kurang kenal itu kenal apa enggak? Kenal tapi kurang gitu. Maka lewat karisma mujizat kita harus bertumbuh di dalam mengenal. Lalu yang kedua, untuk meneguhkan meyakinkan umat Kristiani akan penyertaannya. Karena kan di sini Allah menunjukkan kuasanya, ya. Allah menunjukkan kuasanya, otomatis Allah menunjukkan kehadirannya. Matius 28 ayat 20 kan bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan janji Tuhan itu digenapi. Makanya kalau perlu dia muncul dalam bentuk mujizat. Dia berikan karisma mujizat itu untuk menunjukkan pada kita. Hei, aku ada. Aku tolong, aku bukakan jalan, aku mampukan. Untuk meneguhkan meyakinkan iman akan penyertaannya. Lalu yang ketiga,
untuk mewartakan Injil akan kerajaan Allah dan keselamatan yang ditawarkan bagi semua orang. Gitu. Jadi lewat mujizat itu terjadi proses evangelisasi bahwa Yesus itu ada loh. Yesus itu menyertai loh. Terjadi proses evangelisasi. Cerita sedikit, pasti teman-teman udah dengar semua karena aku udah sering cerita. Karena aku udah pernah cerita ya, pada waktu aku di Kelenteng sama Mami, tiap kali kan diajak ke Kelenteng. Dan yang terakhir aku ke Kelenteng, walaupun nggak kepengen ya, aku punya iman bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu karisma iman yang bilang bahwa aku akan baik-baik aja. Jalannya kayak gimana nanti aku nggak tahu, tapi pasti aku baik-baik aja. Itu iman. Nah, ternyata sampai di Kelenteng, memang aku baik-baik aja. Karena hari itu, Mami nggak suruh aku sembayangan lagi, tapi dia suruh aku jagain tasnya dia. Nah, terjadi mujizat kan? Aku yang biasanya disuruh sembayang, hari itu aku cuma suruh jagain tas, dan dia bilang kayak gini, lu nggak sembayang kan? Nih jagain tas gue. Gitu. Dan perkataan nggak usah sembayang, itu bukan keluar dari mulutku, tapi dari dia. Buat aku ini mujizat. Ini Kak, mujizat. Karena kalau aku yang ngomong, aku enggak sembahyang, itu pasti pecah perang. Pasti dibetein gitu. Tapi siapa yang mengubah hatinya dia, sehingga dia paham bahwa ini bukan, lentengan itu bukan sesuai dengan imanku. Ya Tuhanlah, aku kan enggak bisa ngerogoh hatinya orang, mengubah hatinya orang pun enggak bisa. Tapi kalau hari itu dia bisa ngomong seperti itu adalah mujizat. Lihat bagaimana diawali dari iman, lalu menjadi sebuah mujizat. Lalu, karena dia sudah menyatakan diri bahwa aku tidak usah sembayangan lagi, berarti kan dia sudah mengakui bahwa imanku adalah pada Yesus. Dan itu sebenarnya ada prosesnya, karena setiap kali ya kita makan bareng siang gitu, perempuan sama perempuan kalau makan bareng apa sih yang dilakukan? Gosip kan, cerita-ceritaan kan? Ya, aku cerita masalah dia cerita masalah dia, kita saling curhat-curhatan kan gitu. Dia tahu masalahku, aku tahu masalahnya dia. Dan aku suka akhiri dengan ngomong bahwa, Mami, kalau aku kuat hari ini, itu karena aku punya komunitas. Kita berdoa sama-sama kepada Tuhan Yesus. Gitu. Ya walaupun dia enggak komen, itu kan masuk kupingnya dia juga gitu. Dan rupanya di situ ada proses. Sampai memang hari ini dia belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, enggak apa-apa, tetap berdoa untuk hal itu gitu. Tapi paling enggak ada mujizat lain yang singkat kata ya, dia itu beli kotak abu di gereja. Bayangin loh, nggak sesuai dengan imannya dia hari ini. Tapi dia sudah mempersiapkan masa depannya dia di gereja. Gitu. Aku belum tahu, nanti baru tahu itu tindakan iman dia apa enggak hari ini belum tahu. Tapi yang pasti ada langkah ke situ. Dan buat aku itu adalah mujizat. Ya. Jadi lewat mujizat ada pewartaan Injil akan kerajaan. Di situ keselamatan ditawarkan bagi semua orang. Lalu yang keempat, kita kalau punya karisma mujizat, itu sebetulnya kita sedang mempraktekkan anugerah-anugerah Tuhan untuk membangun karisma-karisma yang lain. Karena karisma mujizat itu sangat-sangat berkaitan erat dengan karisma iman, karisma penyembuhan, dan karisma sabda pengetahuan. Kita minggu lalu sudah belajar. 4 karisma ini saling berkaitan, saling menunjang satu dengan yang lain. Nah, seperti karisma iman, karisma mujizat pun juga harus bertumbuh. Dan bagaimana bertumbuhnya? Otomatis kita harus membangun relasi yang mendalam dengan Allah dengan cara aktif, sama juga kayak tadi, aktif komit di dalam komunitas Kristiani. Itu kita ingat 4 jari pertumbuhan, doa firman komunitas pertanyaan. Jadi kita harus aktif berkomit untuk melakukan sesuatu di dalam komunitas Kristiani, terutama yang sifatnya komunitas itu mengandalkan karunia-karunia, karisma-karisma dari Roh Kudus, seperti persekutuan karismatik kayak ini. Ya. Lalu yang kedua, berserah akan kehendak Allah, terbuka akan bimbingan Roh Kudus. Ini penting banget karena ini sebuah kuasanya dari Roh Kudus, bukan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kehendak Allah terbuka,
terjadi, kita tidak sanggup, kita tahu itu adalah Allah. Bimbingan Roh Kudus ngomong kita harus kiri, kita harus kanan, ya kita serah. Walaupun kita pengen kanan, tapi kalau Roh Kudus bilang kiri, ya kita berserah. Itu kayak Musa bangsa Israel waktu jalan di padang gurun. Kalau awan, tiang awannya mandek, mereka berkemah. Tiang awannya bergerak, mereka jalan. Kita juga harus seperti itu. Jangan karepku dewi. Nah, ini kita lakukan di dalam keseharian kita. Ini penting. Lakukan sehari-hari. Bukan cuma pada waktu kita ibadah. Lalu yang ketiga, percaya bahwa mujizat itu adalah karya adikodrat di Allah. Bukan satu kebetulan. Bapak dan Ibu, dunia selalu bilang kebetulan gini, kebetulan gitu. Tapi kita percaya bahwa mujizat itu bukan kebetulan, tapi adalah karya adikodrati yang menunjukkan powernya Allah, kuasanya Allah, keberadaannya Allah yang masih menyertai kita sampai hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita berani menggali diri ya hari ini, ingat-ingat peristiwa yang lalu, ingat-ingat semuanya, kita akan bisa melihat bahwa kita ini sudah hidup dari satu mujizat pada mujizat yang lain. Yang keempat, sadar bahwa Allah melibatkan umatnya secara aktif. Allah itu bukan Allah yang egois, oke gue kerjain semuanya, tinggal terima jadi. Enggak, tapi Allah mau melibatkan umatnya, biar umat juga ikut berkembang. Contoh paling baik adalah, ingat nggak, orang lumpuh yang digotong teman-temannya ke atas atap lalu diturunin. Nah, itu kan teman-temannya ada iman. Kalau si lumpuh itu pasti sembuh setelah ketemu Tuhan Yesus. Ternyata jalan menuju Tuhan Yesus tidak gampang. Padatnya setengah mati, rumahnya penuh, jalannya susah sampai harus dinaikkan ke atap. Emangnya nandu orang ke atap gampang, lumpuh pula? Enggak kan? Enggak gampang kan, berat kan? Tapi kan Allah membiarkan teman-temannya ini tadi untuk ikut ambil bagian di dalam perkembangan iman dan karisma mujizat ini. Jadi Allah mau. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan juga melibatkan kita untuk menolong orang, juga melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita bertumbuh di dalam karisma mujizat ini. Kita sadari ya, mungkin kayak hari ini kita punya teman-teman yang ngingetin kita, ayo PA, linknya ini, kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya adalah pertolongan dari Allah juga yang mau melibatkan umatnya secara aktif gitu, saling-saling gitu. Itu pertolongan Allah. Aku enggak punya ini, aku enggak bisa ini, lalu ada yang nolong. Gua butuh ini, doain gua, ada yang doain. Itu cara Allah untuk melibatkan umatnya secara aktif. Jadi pakai itu. Jangan bilang, gue bisa, gue cari jalan sendiri, gue tahu, gue mampu. Enggak. Tapi kita rendah hati untuk mau bekerja sama dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang Dia kirim. Berikutnya, kalau kita mau bertumbuh, kita harus tahu ya, ini bukan untuk kebanggaan kita pribadi, tapi untuk melayani tubuh Kristus. Setiap karisma yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk tubuh Kristus, orang-orang di sekitar kita, gereja yang berkembang. Lalu kita harus sadar bahwa mujizat itu bukan hal utama yang harus kita kejar, tapi hal yang utama harus kejar adalah imannya dulu. Ya, iman adalah hal yang utama. Iman yang berserah, iman yang berharap, iman yang berpengharapan. Kalau kita bertumbuh di dalam iman, kita kejar iman terus, maka kita akan percaya bahwa Allah pasti mendengarkan permohonan. Lalu hati-hati. Kalau kita mau bertumbuh, kita juga harus sadar bahwa iblis itu juga suka cari gara-gara. Dia bikin mujizat palsu. Iblis juga bisa bermujizat loh. Matius 24 ayat 24 ya. Iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang juga. Jadi iblis juga bisa bermujizat. Kita harus sadar kelemahan kita. Manusia ini suka tertarik sama hal-hal gaib. Ini udah bawaan jeleknya manusia. Jadi jangan gampang jatuh pada hal gaib lalu bilang, oh ini mujizatnya Tuhan. Kagak tentu.
Yang kita kejar utama harus iman, bukan mujizat. Contoh yang sering, ada penampakan ini di situ, ada penampakan ini di sono. Wah, kita gunung-gunung dia. Wah, ini ada penampakan nih, ada fotonya di HP nih, ini. Kita cepat broadcast ini. Gitu. Padahal itu belum tentu benar. Gitu. Jadi hati-hati. Setiap mujizat yang memang Tuhan bikin, ini akan membawa buah yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan kuasanya Tuhan dan kehadiran Tuhan sampai hari ini. Kalau itu dari iblis, itu akan menjatuhkan. Jadi Bapak dan Ibu, ini dua hal yang harus kita tahu. Iman dan mujizat. Rindukan terus untuk punya karisma ini. Sebagai pengembangan relasi pribadi kita dengan Tuhan dan cara kita untuk mau ikut ambil bagian di dalam pengembangan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke